di mana akhir-akhir ini boleh katakan di dunia sosial media banyak sekali rupanya perdebatan-perdebatan, lalu pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang pembaharuan karismatik Katolik, lalu berkaitan juga dengan tentang pencurahan roh dan khususnya bahasa roh. Saya kira ini merupakan salah satu rahmat Tuhan yang diberikan kepada gerejanya dewasa ini. Tetapi sebagai orang-orang Katolik, kita harus selalu setia kepada ajaran gereja. Bahwa pembaruan karismatik itu bukan kalau menjadi punya karisma yang hebat, wah menjadi sombong dan sebagainya. Ini kalau demikian, ini bukan karya Tuhan, tapi karya setan. Jadi kalau kamu menjadi sombong, kamu bukan menjadi alat Tuhan, tapi menjadi alat setan itu. Jadi mempunyai karisma macam-macam itu penting sekali, tapi semuanya harus dijalankan dalam iman dan cinta kasih. Seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam 1 Kor 13, itu cobalah bagi Anda yang mulai pelayanan macam-macam dengan berbagai macam karisma itu. Jangan nanti menjadi sombong. Saya lihat orang-orang setelah mendoakan orang itu resting jatuh, powerful. Itu omong kosong, tidak ada artinya kalau tidak disertai cinta kasih. Karena itu pembaruan ini sebetulnya pertama-tama menyadarkan kita akan kasih Tuhan yang nomor satu, dan kemudian juga yang lain-lain seperti karisma-karisma itu ini hanya sarana, bukan tujuan. Dan itu penting sekali kita punya karisma untuk penyembuhan, pembebasan dan lain-lain, juga untuk nubuat dan sebagainya. Nah, ini salah satu karisma itu juga bahasa roh itu yang bagi beberapa orang atau bagi banyak orang membantu sekali dalam doa itu. Juga dalam pertemuan-pertemuan komunitas itu perlu sekali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bahasa roh. Itu. Baik, Romo. Jadi kita lihat di sini inti dari pembaruan karismatik Katolik ini sungguh-sungguh artinya menghantar orang ke dalam relasi atau hubungan pribadi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian juga kita dipanggil untuk terbuka pada karisma-karisma Roh Kudus, termasuk yang juga menjadi bagian kehidupan doa baik pribadi maupun bersama adalah karunia berdoa dalam bahasa roh. Jadi memang akhir-akhir ini Romo di dunia sosial media cukup viral yaitu berkaitan bahasa roh. Pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa oh ini hanya untuk pribadi bukan untuk bersama. Nah kemudian ya kalau kita lihat padahal kita yang istilahnya mengalami ya bertahun-tahun dalam pembaruan karismatik, pencurahan roh, kemudian juga mendoakan bahasa roh secara pribadi ya ternyata baik untuk pribadi dan bersama it's okay ya, sangat membangun ya. Nah bagaimana pandangan Romo terhadap ya sekarang yang viral banyak sekali masalah pro kontra tentang bahasa roh yang seharusnya tidak perlu lagi kan sekarang? Ya saya kira bahasa roh itu memang satu bagian dari karisma itu. Jadi tapi memang bagi banyak orang itu membantu untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dan kalau dalam pertemuan bersama, dalam persekutuan-persekutuan doa atau dalam komunitas-komunitas itu kadang-kadang menyanyi bersama dalam roh itu atau memakai bahasa roh itu juga membantu menciptakan suatu suasana. Memang itu tidak bisa dimutlakkan, tetapi toh itu berguna sekali dan banyak orang tertolong dengan situasi seperti itu. Dan ini suasana yang berkata bagus. Tapi yang terutama dalam pembaruan karismatik ini bahwa orang mengenal Tuhan Yesus dan menjadi rendah hati. Rendah hati bukan jadi sombong. Saya hebat, saya bisa ini, saya bisa itu. Ini nanti kalau demikian
Ini ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7:21 sampai 23, bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang datang, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat namamu? Kami melakukan tanda-tanda, membuat mujizat-mujizat namamu. Dan Yesus berkata, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Jadi saya kira yang penting sekali bahwa dalam segala sesuatu itu menyadari karisma itu memang sangat penting, khususnya untuk zaman ini, untuk pewartaan. Tetapi semua itu adalah sarana, bukan tujuan. Karisma bisa menyembuhkan, bisa ini macam-macam tadi, itu hanya sarana. Yang nomor satu ialah relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus, yaitu dalam kasih dan dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi yang tiga itu penting sekali, iman, harapan, dan kasih. Tapi yang utama ialah kasih. Tapi kasih itu tidak mungkin tanpa iman. Jadi itu yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu betul-betul mengenal dan mengasihi Allah. Tujuan kita seperti dikatakan dalam Injil Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya benar dan Dia yang Kau utus, yaitu Yesus Kristus. Mengenal ini berarti tidak hanya tahu, tapi mengenal itu berarti memiliki relasi pribadi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus sendiri. Kalau tidak ada relasi pribadi, walaupun hebat sekali misalnya itu bisa menyembuhkan orang macam-macam, itu nilainya nol, bahkan negatif nanti. Lalu kalau pada akhir zaman nanti kamu seperti dikatakan tadi, saya kutip dalam Matius 7:21-23, lalu Tuhan Yesus, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Nah, karena itu kita harus tahu mana yang pokok dan penting dan mana yang hanya sarana. Tujuan kita pertama-tama yaitu mengenal Allah. Maka seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15, itu akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Lepas dari pokok, semua ranting itu tidak ada gunanya, akan mati, kering, dan akhirnya dibakar nanti. Maka itu yang nomor satu. Karena itu juga relasi pribadi dengan Tuhan itu nomor satu dalam seluruh hidup kita. Maka seperti kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur, kamu ranting. Lepas dari aku, kamu tidak ada artinya. Kamu akan seperti ranting yang kering dan dibakar. Nah, ini saya kira penting sekali. Karena itu di dalam segala pelayanan kita, kasih itu harus nomor satu. Jangan kamu membangga-banggakan diri, saya bisa ini, bisa itu. Kalau demikian, nanti Tuhan Yesus akan bersabda, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Nah, ini satu. Tapi kalau kita dengan rendah hati menyadari bahwa kita ini hanya alat-alat kecil di tangan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Jadi, tapi sadar bahwa kita hanya alat-alat yang dipakai Tuhan. Nah, inilah seperti pembaruan karismatik itu merupakan sarana untuk pewartaan, untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Tapi artinya kita harus lebih dahulu mengenal Yesus, dan baru kemudian kalau kita mengenal, kita bisa memberi kesaksian tentang Dia dan menghantar banyak orang juga kepada Yesus. Nah, inilah saudara-saudara secara singkat mengenai pembaharuan karismatik yang bisa saya katakan sekarang ini. Terima kasih, Tuhan berkati kamu semua. Terima kasih banyak Romo untuk bincang-bincang berkaitan pembaruan karismatik Katolik, lalu kemudian juga pengalaman pencurahan roh, kemudian juga bahasa roh. Glory